Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempergunakan lidah kita memanjatkan puji dan syukur kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Kita dikumpulkannya kembali di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini telah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan tak lupa kita selalu berniat nawaitu an a'taqiba bi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat salam mereka kita sampaikan dan kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pendukung beliau. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi darain amin. Wa min as-surati allati yuzkaru fiha al-fathu wa hiya kulluha madaniyatun. Di antara surah-surah yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an yaitu Al-Fathu, yaitu surah Al-Fatah. Artinya pembukaan atau kemenangan bagi Rasulullah SAW untuk membuka kota Makkah. Wahiyya kulluha madaniyatun. Surah ini semuanya madaniyatun, yaitu surah yang turun di Madinah. Ayatu hadisun wa ishruna ayatan. Ayatnya itu ada 29 ayat. Wa kalimatuha khamsumi'atin wa situna kalimatan. Kalimatnya ada 560. Wa hurufuha, ada huruf-hurufnya al-fami wa arba'atu mi'atin, yaitu 2400. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Di dalam surah Al-Fatah, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW itu menunggang unta. Pada waktu itu ada Abdullah Al-Mughaffal melihat Rasulullah SAW naik unta untuk menuju kota Makkah. Pada waktu itu kata Abdullah Al-Mughaffal, Rasulullah ini sering mengulang-ulang surah Al-Fatah ini. Inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Berulang-ulang kali kata Abdullah Al-Mughaffal. Lalu pada waktu itu aku melihat, kata beliau, melihat Muawiyah. Ini masih menjadi musuh Rasulullah dan Muawiyah. Seandainya kaumku tidak marah terhadap diriku, niscaya aku akan bisa menghafal daripada kata-kata Rasulullah SAW tadi. Artinya karena seringnya Rasulullah membaca, sampai-sampai Muawiyah yang masih kafir pada waktu itu sampai-sampai hafal, tapi ku sembunyikan kata Muawiyah. Nah, ini diantara ayat ini turun bahwasanya Rasulullah SAW hendak menuju kota Makkah mulai Madinah, senang membaca ini berulang-ulang kali. Ini riwayat pertama. Nanti insya Allah ada manfaatnya. Orang yang berapa kali membaca surah Al-Fatah ini apa manfaatnya? Nah, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di waktu musafir mulai Madinah hendak menuju kota Makkah. Aku, kata Sayyidina Umar, mau minta kepada Rasulullah, meminta ini, meminta itu, sampai 3 kali kata Sayyidina Umar, tidak pernah dikabulkan Rasulullah. Rasulullah berdiam. Nah, lalu qultu bi nafsi, kata Sayyidina Umar, ku katakan di dalam diriku, wa innaka ya ibnu Khattab, celaka wahai kamu wahai ibnu Khattab. Artinya wahai Umar, kamu celaka bila Rasulullah SAW itu tidak menjauh daripada permintaan kita, itu celaka artinya. Nah, khawatir karena celaka diri, Sayyidina Umar ini maju ke depan berdahulu daripada Rasulullah SAW. Pada ketika itu
daripada nanti turun ayat masalah tentang aku, kata Sayyidina Umar, mendingan aku berjauh dari Rasulullah, aku ke depan. Tak lama setelah itu Sayyidina Umar dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wahai Umar, kembali ke sini. Aku pernah diturunkan Allah Ta'ala baru saja malam tadi, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan membukakan kemenangan pada kamu wahai Muhammad, akan kemenangan yang nyata menaklukkan kota Makkah. Mendengar setelah itu Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar, berarti wahai Rasulullah, kita ini akan berperang ke kota Makkah. Ayat ini kata Rasulullah SAW, ayat ini belum pasti lagi kapan dibukakan kota Makkah, tetapinya pasti. Cuma tidak ada dikatakan di ayat ini kata Rasulullah pada tahun ini. Kalau begitu bagaimana Rasulullah? Yang penting kita sekarang bawa 700 orang yang beronta untuk berhaji ke Makkah, dan bawa 70 onta untuk sebagai ganti tahallul nanti. Jadi tahallul itu, kalau kita kan satu ekor kambing lah, kambing ini satu onta itu untuk 10 orang. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah membawa 700 orang membawa 70 onta. Jadi ini haji atau damnya ini 70 onta. Jadi 700 dibagi 70 sama dengan 10. Jadi satu onta itu untuk 10 orang yang bertahalul nantinya. Ya, kalau kambing kan satu. Nah, pada waktu di pertengahan jalan pada waktu itu kita berhaji, kita jalan ke Makkah aja, kata Sayyidina Umar. Ya, tapi paling saya takutkan wahai Rasulullah, kalau kita ziarah ke Makkah, dahulu saya pernah memerangi orang-orang kafir Quraisy, sampai juga pernah diperangi mereka. Saya khawatir terhadap diri sampai wahai Rasulullah. Bagaimana wahai Rasulullah kita utus seorang utusan yang pernah menjadi pembesar di kota Makkah dan menjadi ibarat itu orang yang disegani di kalangan Quraisy. Siapa kata Rasulullah? Sayyidina Utsman. Karena kayaknya Sayyidina Utsman itu membuat pengaruh di kalangan Quraisy pada waktu itu. Diutus Sayyidina Utsman ke Makkah supaya mengetahui kondisi di sana. Jadi orang kafir Quraisy pada waktu itu berkompromi dengan Sayyidina Utsman. Jadi kata Sayyidina Utsman, ini Rasulullah lagi di jalan, hendak minta izin berhaji pada tahun ini. Tahu Baitullah. Kalau seandainya kamu saja wahai Utsman tahu di sini berapa kali, kan tahu persilakan. Tapi kalau Rasulullah tidak boleh. Jadi kata Sayyidina Utsman, kalau begitu, kalau Rasulullah SAW belum tahu, aku tidak akan tahu. Lalu ditangkap Sayyidina Utsman pada waktu itu ditangkap. Kalau ada orang kafir Quraisy yang munafik pada waktu itu datang mendatangi Rasulullah yang masih di perjalanan menuju kota Makkah. Wahai Muhammad, bahwasanya Sayyidina Utsman sudah dibunuh. Mendengar itu Rasulullah SAW duduk di sebuah pohon, lalu terjadilah yang namanya bai'ah Ridwan namanya. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, kalau Sayyidina Utsman dibunuh, berarti kita harus perang. Dipanggil seluruh sahabat yang 700 tadi dipanggil. Kita berbaiat kata Rasulullah, dibaiat Rasulullah supaya apabila nanti terjadi perang di kota Makkah, jangan ada seorang pun yang lari di sana. Tidak boleh lari. Ternyata ada satu orang yang bernama Adi bersembunyi di bawah kaki unta, takut berbaiat, kan takut mati, bersembunyi di bawah kaki unta. Celakalah kata Rasulullah orang yang niatannya ke Makkah membawa unta, ternyata unta merahnya hilang dan dia tidak mau dibaiat. Lalu ketahuan orang tadi, kalah orang munafik adalah yang di kalangan Rasulullah tadi. Seandainya
aku mendapatkan unta merahku, atau dipilih aku mengikuti mati di Mekah nantinya, mendingan aku mendapatkan untaku, karena unta yang paling mahal pada waktu itu adalah unta merah. Unta paling merah. Kalau kita sekarang Mercedes, nah, mobil yang paling bagus, paling istimewa tuh, nah, sama tunggangan yang paling mahal pada waktu itu unta merah. Tidak mau. Lalu Rasulullah pernah menyajikan barang siapa yang ikut menyaksikan perjanjian atau baiat, maka orang itu dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu jamin Rasulullah. Sampai pada waktu itu mendengar kabar bahwasanya Rasulullah hendak sampai di kota Makkah, ini orang kafir Quraisy mengirim pasukan baik 70. Kalau tidak salah 70. Melihat pada waktu itu di saat lelahnya Rasulullah SAW di Tan'im, kalau tidak salah di Tan'im, itu pasukan Quraisy itu pada waktu itu mengambil semua pasir-pasir yang ada di kota Tan'im tadi, ditaburkan di peristirahatan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah berdoa supaya debu-debu pasir yang dihamburkan oleh kafir Quraisy kembali kepada mereka. Ternyata pasir itu kembali kepada muka-muka mereka. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa sekarang yang menyuruh kalian? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Ternyata orang kafir Quraisy pada waktu tidak bisa menjawab. Lalu ditahan, 30 orang ditahan. Nah, lalu bertemu di dekat kota Makkah. Tolong lepaskan Utsman, kata Rasulullah, nanti akan melepaskan tawanan kalian. Wahai Ali, ambil pulpen tinta, panggil perwakilan daripada Quraisy yang bernama Suhail pada waktu itu. Suhail. Oke. Nah, kita perjanjian tidak ada gencatan senjata atau yang dikatakan dahulu itu perjanjian Hudaybiyah, adalah perjanjian gencatan senjata. Tulis kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Stop dulu kata Suhail. Kami tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Bismillahumma kami kenal. Itu saja kalau kita tulis Bismillahumma, perjanjian darilah. Hada ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumi Makkah. Ini adalah perjanjian kata Rasulullah bin Abdullah kepada kaum Quraisy di Makkah bahwasanya tidak akan melakukan peperangan selama tahun ini. Nah, lalu pada tahun berikutnya kan terjadilah yang namanya pembukaan kota Makkah, karena sebelum setahun terjadilah peperangan Khaybar pada waktu itu kalau tidak salah. Nah, inilah yang yang membuat, yang menghancurkan atau mengkhianati daripada perjanjian. Setahun kata Rasulullah jangan kita berperang. Ternyata kafir Quraisy melakukan peperangan ke kota Madinah. Mulai itulah tahun selanjutnya terjadilah pembawaan kota Mekah. Rasulullah SAW itu membawa 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu bertepatan hari Jumat. Sampai di kota Makkah itu hari Jumat, Rasulullah SAW memakaikan selendang hitam beliau itu di kepala Sayyidina Ali. Jadi pakai sorban. Dan kebiasaan apabila perang Rasulullah SAW itu hari apa juga pun itu memakai, kalau tidak baju hitam itu pakai baju merah. Nah, lalu bertepatan hari itu hari Jumat, sampai di kota Makkah, Sayyidina Ali pakai baju hitam, Rasulullah pakai baju hitam, sholat Jumat. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya boleh baju hitam dengan pakaian, boleh sholat Jumat dengan berpakaian hitam. Nah, pendapat ini diingkari oleh Imam Nawawi di dalam kitab Mujairi Nidus yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW itu berpakaian hitam itu dikarenakan berperang, bukan karena ingin melaksanakan sholat Jumat di Makkah. Kalau seandainya tidak hari Jumat tetap Rasulullah berpakaian hitam.
yaitu berpakaian hitam pada waktu hari Jumat. Lalu ada yang mengomentari pendapat daripada Imam Nawawi ini dalam kitab Mujarid juz yang kedua, itu bagaimana buktinya sedangkan Sayyidina Ali berpakaian hitam itu dikarenakan mereka itu mau berperang ke kota Mekah, bukan karena hari Jumat tadi. Cuma kebetulan sampai di Mekah hari Jumat. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi afdhalus siyab adalah pakaian yang paling afdal itu hari Jumat adalah pakaian putih. Ini pendapat Imam Nawawi mengomentari masalah hadis ini tadi. Jadi kita usahakan supaya jangan sampai hari Jumat itu kita berpakaian hitam. Karena kata Imam Nawawi itu termasuk daripada bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela atau bid'ah yang haram. Tidak ada Rasulullah pernah mensunnahkan berpakaian hitam pada waktu hari Jumat untuk sholat Jumat. Kalau warna lain selain hari Jumat tadi, warna yang lain selain daripada pakaian hitam itu tidak apa-apa. Jangan berpakaian hitam. Jadi kalau alasannya karena Rasulullah hari Jumat di kota Mekah berpakaian hitam, itu bukan dikarenakan hari Jumatnya, dikarenakan pas kebetulan pembukaan kota Mekah, ya, pas kebetulan hari Jumat. Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad nuzilat ala lailati suratun ahabbu ilayya minan dunya wa ma fiha. Rasulullah bersabda bahwasanya telah diturunkan kepadaku malam tadi satu surah yang lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, yaitu surah Al-Fatah. Man qara surat Al-Fatih kana lahu min ajri. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, maka seolah-olah dia mendapatkan ganjaran pahala. Ka'annama kana mimman bay'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati, seolah-olah dia itu ikut dibaiat oleh Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon ridwan. Maka keistimewaannya dan keistimewaan orang yang dibaiat Rasulullah itu dijamin tidak masuk neraka, termasuk ahli Badar yang 313 kita. Man qara suratul Fatih fi awali lailatin min Ramadan. Barang siapa membaca surah Al-Fatah pada awal-awal bulan Ramadan, artinya hampir selesai maghrib bulan Ramadan. Fi sholati tatawwu'i, di dalam sholat sunat, hafizallahu ta'ala dalikal 'am, Allah Ta'ala akan memelihara orang tadi dari segala macam bahaya pada tahun itu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, barang siapa yang membaca surah Al-Fatah pada waktu awal-awal malam bulan Ramadan, wasa'allahu rizqahu fi dzalikal 'am, Allah akan meluaskan rezeki kita pada tahun itu. Setahunan diluaskan Allah Ta'ala rezeki pada waktu awal-awal bulan Ramadan. Jadi malam pertama. Jadi hadis yang kedua ini boleh selesai sholat isya. Kalau hadis yang pertama tadi itu habis sholat maghrib membaca surah Al-Fatah. Wa man dawama ala qira'atihi kulla yawmin bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ru'yah. Barang siapa yang setiap harinya membaca surah Al-Fatah, maka Rasulullah akan membaiatnya di dalam mimpi. Baiat ini malah di antara baiat itu yang pernah terjadi di zaman Rasulullah itu kan ada dua. Yang pertama di atas syajarati tadi, di bawah pohon, itu Rasulullah SAW membaiat para sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, Rasulullah pernah membaiat seluruh perempuan-perempuan kota Madinah. Jadi cara membaiat Rasulullah itu menyediakan baskom. Apa bahasa Indonesia? Baskom sambil. Jadi baskom besar berisi air. Rasulullah mencelupkan tangan beliau di sini, sedangkan perempuan-perempuan kalangan sahabat itu mencelupkan beliau di tangan di sini. Dibaiat oleh Rasulullah perjanjian bahwasanya mulai sekarang sampai mati akan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya.
Nah itu baiat Rasulullah kepada para sahabat. Adapun kita berguru, berguru secara rohani itu perlu dibaiat pula supaya tidak terputus bimbingan guru mursyid kita. Harus ada baiat. Perjanjian bahwasanya di antara baiat guru mursyid itu kepada murid-muridnya yang secara rohani dibimbing, itu baiatnya melalui musafahah. Jadi gurunya membaca asyhadu an la ilaha illallah, si murid tadi langsung menyambung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muridnya membaca asyhadu an la ilaha illallah, gurunya menyambung wa asyhadu muhammadar rasulullah. Lalu kata si guru tadi, ku angkat kamu sebagai anak angkatku dunia akhirat, semua ilmuku akan ku pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah itu baiat seorang guru kepada murid. Kita perlu hal yang demikian perlu hal yang demikian. Kalau di zaman Rasulullah ada baiat, di zaman kita sekarang pun harus ada baiat. Maka syarat di antara syarat supaya mendapatkan baiat itu, yang pertama kita tidak boleh berperan serta buruk sekali dua pun kepada guru kita. Tidak boleh sekali-kali. Anggap sangka baik aja. Karena di saat kita berprasangka buruk satu kali itu sudah memutus baiat kita kepada guru kita. Man sabahani, barang siapa yang pernah bersalaman, kata Rasulullah, dengan orang yang pernah bersalaman yang denganku dan bersalaman kepadaku, maka orang itu akan mendapatkan syafaatku. Inilah dalil musafahah atau dalil baiat seorang guru. Jadi Rasulullah memberi musafahah kepada sahabat musafahah kepada tabi'in musafahah kepada ulama salaf, terus bersambung sampai ke guru kita pun bermusafahah dengan kita, lalu kita pun bermusafahah. Nah ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, man sabahani, barang siapa yang bersalaman, bermusafahah, berbaiat kepada orang yang pernah berbaiat kepadaku, maka orang itu akan mendapatkan syafaatku. Itulah juga dalil bahwasanya satu orang umat Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan 70.000 umat Muhammad yang akan masuk ke dalam neraka dengan sebab musafahah tadi. Nah, jadi Rasulullah pernah musafahah dengan sahabat, baik itu kalangan laki-laki, adapun kalangan perempuan itu dimusafahah oleh Rasulullah atau oleh Rasulullah melalui air. Tidak bersentuhan seperti ini, tidak. Kalau misalnya ada guru-guru sekarang, siapa yang ingin musafahah, hadis ini datang daripada guruku datang kepada guru, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, bahwasanya orang-orang yang di atasku ini pernah bersalaman sampai kepada aku. Kalau kita misalnya musafahah dengan perempuan, kalau kamu ingin mendapatkan hadis bahwasanya orang yang bermusafahah akan mendapatkan syafaat Rasulullah, bermusafahah kepadaku karena aku sangatnya sampai ke Rasulullah, itu jangan diikuti. Karena kita memegang tangan perempuan hukumnya sudah haram. Lagi musafahah lama begini, pegang beginilah. Jadi apabila setiap hari orang itu membaca surah Al-Fatihah, maka Rasulullah SAW akan dimimpikan kepada kita. Rasulullah akan memimpikan kita dan kita akan dibaiat Rasulullah. Jadi dahulu pernah guru saya, itu Ustaz Mukhlis beliau yang mengajarkan ilmu tauhid kepada saya waktu di pesantren. Kata beliau, orang yang ingin bermimpi dengan Rasulullah itu harus bermimpi dengan Nabi Allah Khidir dahulu. Karena Nabi Allah Khidir atau Nabi Khidir itu tangan kanannya Rasulullah SAW. Orang yang hendak bermimpi Nabi Khidir itu harus bermimpi dengan wali-wali. Orang yang ingin hendak bermimpi wali-wali itu harus bermimpi kepada guru mursyidnya. Kita ingin bermimpi dengan guru kita, paling minimal
Bila sudah kita banyak prasangka baik dengan guru kita, apapun yang diperintahkan guru kita lakukan, maka kita akan bermimpi dengan wali-wali Allah. Nah, bila sudah bermimpi dengan wali-wali Allah, tingkatan yang ketiga kita akan bermimpi dengan Nabi Khidir. Nah, di Nabi Khidir ini kata guru saya dahulu, kita akan mendapatkan yang namanya amalan Asmaul A'zam. Asmaul A'zam itu banyak menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti itu lah. Cuma ada keistimewaannya, bila kita mengamalkan itu Asmaul A'zam yang diberikan oleh Nabi Khidir, kita akan cepat bermimpi dengan Rasulullah SAW. Jadi memang apa tingkatannya? Kita misalnya dikasih oleh guru kita adalah ini amalan sebagai mimpi Rasulullah, itu mustahil langsung bermimpi baik, mustahil. Terkecuali kita bermimpi kepada guru yang masihkan amalan tadi dahulu. Baru tingkatan yang kedua, baru kita bermimpi dengan wali-wali Allah, dengan para habaib yang disayangi Rasulullah. Nah, setelah itu baru bermimpi dengan Nabi Khidir. Orang yang bermimpi Nabi Khidir itu ada tandanya pula, bukan sekadar aku mau tadi jadi bermimpi dengan Nabi Khidir. Itu ada tandanya. Yang pertama, orang itu akan mendapatkan yang namanya sifat zuhud. Sifat zuhud itu tidak mau lagi memperindah atau memewahkan dirinya. Jadi ibarat makan itulah, ibarat makan cukup sekadar kenyang berhenti. Kalau kita bila tidak kenyang, apalagi tidak sendawa, tidak berhenti, tidak. Itu tanda pertama orang yang pernah bermimpi Nabi Khidir, orang itu makannya tidak sampai kenyang. Karena ini amalan hati supaya dibimbing untuk menuju bermimpi dengan Rasulullah. Kita dibimbing apa? Kita dibimbing Nabi Khidir supaya bersifat zuhud. Karena orang bersifat zuhud ini sangat mudah bermimpi dengan Rasulullah. Jadi mustahil kalau kita seperti sekarang makan 3 kali sehari. 1 kali itu pun bertambah terus. Pagi sepiring bertambah setengah piring. Nanti tengah hari sepiring bertambah setengah piring. Malam begitu lagi. Kenapa kita bertambah? Karena suka dalam dunia tadi bersifat zuhud lagi. Jadi apapun yang diamalkan, amalan yang pernah diberikan oleh guru kita amalkan. Kenapa tidak pernah kita bermimpi dengan Rasulullah sampai puluhan tahun sudah mengamalkan, misalnya tidak bermimpi? Itu dikarenakan karena sifat zuhud belum terbentuk di dalam diri kita. Bukan salah gurunya, ya amalan guru kemarin itu amalkan. Lama itu sudah amalkan bertahun tidak pernah bermimpi Rasulullah. Itu dikarenakan bukan karena salah guru, dikarenakan kita belum bersifat zuhud tadi. Itu tanda pertama orang itu tidak mau kenyang lagi, tidak sampai sendawa dia sudah berhenti. Walaupun tangkinya besar, ya kan macam-macam nih manusianya, ada tangkinya 2 piring baru sendawa, ada yang 1 piring sudah sendawa. Jadi bukan banyaknya porsi makanan, porsi sendawa tadi, karena sendawa itu sudah menandakan kita kenyang karena habis angin sudah di perut. Kan tangki perut kita itu macam-macam, ada yang sampai 3 piring lah, karena orangnya gemuk kan 3 piring. Kalau 2 piring masih enak lagi, masih lapar katanya. Nah, jangan dikatakan 2 piring tadi orang belum bersifat zuhud, belum tentu. Siapa tahu dia porsinya 3 piring. Itu yang pertama. Tanda orang yang pernah bermimpi Nabi Khidir, dia makannya tidak mau sampai kenyang. Nah, sudah diajari, sudah di sini. Yang kedua, orang yang pernah bermimpi dengan Nabi Khidir itu tidurnya tidak mau lagi pakai bantal, apalagi pakai kasur. Bila pakai kasur gelisah, bila pakai bantal gelisah, bila tidurnya di lantai seperti cepat tidurnya. Itu diantara orang yang pernah bermimpi Nabi Khidir. Kalau kita cari yang empuk-empuk, ya enak tidurnya. Pas saya subuh tidak terbangun. Sama saya sama Al-Madani itu di dalam manakibnya seperti itu kan. Apabila sesama itu waktu kecil dikasihkan bantal, maka keluh kesahlah dia. Karena sesama Al-Madani sudah bermimpi dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bila sudah
seperti itu sifat zuhud tadi ada ditanamkan, dikasihkan beliau amalan nanti amalan. Nah ini amalkan katanya. Buang semua amalan-amalan yang pernah diajari oleh guru kamu. Yang mana amalan kita ambil, apakah perkataan Nabi Khidir tadi kah, atau amalan yang dikasihkan guru-guru kita. Jadi kata guru saya pada waktu itu, amalkan apa yang disuruh Nabi Khidir. Misalnya Nabi Khidir mengajarkan kita Asmaul A'zam dan dibaca 150 kali pagi, 150 kali sore hari sebelum maghrib. Lalu guru kita yang secara zahir ini yang kita ke pengajian, ke majelis taklim, ini amalkan ini pagi dan sore. Yang mana kita kalahkan yang dari guru kita tadi. Dan kita amalkan mana? Amalan yang dikasih oleh Nabi Khidir. Karena amalan yang dikasihkan oleh Nabi Khidir itu tujuannya cuma satu, supaya kita bermimpi dengan Rasulullah. Nah, bila sudah bermimpi dengan Rasulullah, itu ada dua lagi tandanya. Yang pertama, itu kalau tidak khilaf di dalam kitab Khazinatul Asrar. Yang pertama, datang seorang laki-laki yang mengatakan aku Rasulullah atau aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dibenarkan perkataan tadi bahwasanya dia itu bermimpi dengan Rasulullah. Atau yang kedua, ada seorang laki-laki datang sama kita, beliau berdiam. Nah, lalu ada suara goib, artinya tidak ada orangnya yang mengatakan yang di hadapan kamu itu adalah Rasulullah, yang di hadapan kamu itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan yang seperti ini atau mimpi kita yang seperti itu, kita sudah bermimpi dengan Rasulullah. Tapi kalau kita bermimpi sama-sama, tampan betul misalnya orang yang tadi, sekalipun tandanya mirip dengan tanda-tanda alis Rasulullah di sini bersambung, rambut Rasulullah ikal sampai ke sebelah sini, misalnya lah, semacam kaki Rasulullah itu rata seperti ini dan jari-jarinya pas sudah jari-jarinya, tetapinya itu cuma sama-sama kita, maka tidak bisa dibenarkan. Bila sudah bermimpi dengan Rasulullah dengan dua jalan, yang pertama beliau sendiri yang mengaku aku Rasulullah atau aku Muhammad SAW, atau yang kedua kita berhadapan dengan seseorang yang wajahnya tidak bisa kita lihat, tetapinya ada suara yang mengatakan yang di hadapan kamu itu adalah Rasulullah atau yang di hadapan kamu itu adalah Muhammad SAW. Maka mimpi kita pada waktu itu adalah mimpi betul-betul dengan Rasulullah. Kalau sangka-sangka saja mau tadi mimpi cahaya putih, mukanya tidak bisa dilihat, aku perkirakan itu pasti Rasulullah, itu bukan. Itu masih kita ditipu daya manusia. Karena beliau tidak mengatakan dan suara goib pun tidak mengatakan, maka tidak bisa dipastikan mimpi kita terjadi. Jadi dahulu ini memang pernah saya sampaikan dulu satu kali, cuma kita ulang-ulang lagi ya. Orang yang sudah bermimpi dengan Rasulullah itu keistimewaannya bau ketiaknya tidak bau seperti ketiak kita lagi. Yang ada apa? Bau masam seperti bau ketiak bayi. Cuma anak kita yang umur masih 3 tahun 4 tahun, kalau keringatan itu kan baunya itu masih bau masam aja, tidak menyengat seperti bau ketek kita. Tidak ada lagi bau, bahasa bacanya bau mahong, karena bau mahong. Bau pijit, kan ada foto-foto yang di kasur kan bau mana, itu bau pijit. Mahong biasanya ada mahong. Tidak seperti itu lagi. Bila sudah bermimpi Rasulullah itu tidak seperti itu lagi, tidak berbau lagi keteknya. Jadi ada ibu datang ke rumah membawa anaknya, gendut anaknya laki-laki. Ustaz, alhamdulillah apa saya? Ini saya mau cerita sama Ustaz. Malam tadi anak saya ini bermimpi dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah kata saya. Untuk mengambil berkahnya saya suruh dia ambil di samping saya. Barusan mau duduk anak laki-laki tadi itu bau keteknya luar biasa sampai saya pusing keluar begini. Rupanya waktu masih naik bujang kan, bau keteknya kan asapnya luar biasa. Duduk di samping saya pusing pada waktu. Cuma saya santap baik dengan ibu tadi lah, Bu, ini ada nasihat dari saya.
dua yang dijaga. Yang pertama jaga makan dan minumnya, dan yang kedua jaga pergaulannya. Berarti anak ini mungkin kemungkinan dia bermimpi seorang laki-laki yang wajahnya tidak bisa dilihat karena banyak karena terangnya cahaya, lalu disangkanya itu Rasulullah. Ini bukan sangkaan, bukan sangkaan. Apabila ada suara yang mengatakan itu Rasulullah atau beliau sendiri yang mengatakan aku Rasulullah, maka itu sudah pasti. Nah, itu keistimewaan adalah orang yang membaca surah Al-Fatihah setiap harinya, itu ada, insya Allah ada jaminan Rasulullah sendiri yang akan membaiatnya di dalam mimpi. Rasulullah yang akan membaiatnya di dalam mimpi. Ku akui kamu sebagai umatku dan wajib syafaatku kepada kamu. Nah, amanah baik kita. Apa gunanya kita punya harta dan macam-macam, tapi belum tentu dapat syafaat Rasulullah, itu kita khawatirkan. Yang dikhawatirkan kita kan, yang paling kita khawatirkan yang pertama adalah syafaat umum, dan yang kedua paling yang dikhawatirkan di waktu di padang mahsyar, siapa tahu syafaat Rasulullah tidak sampai kepada kita. Nah, mumpung masih hidup adalah jalan keselamatan, cara yang dua ini aja, bagaimana supaya husnul khotimah, dan yang kedua bagaimana supaya mendapat syafaat Rasulullah. Itu dia yang paling kita geluti lagi sekarang ya. Kalau bisa, apalagi umur sudah melebihi daripada batas maksimal sudah. Yang kita pikirkan itu dua lagi supaya husnul khotimah apa? Di antara amalan supaya husnul khotimah adalah di dalam kitab Mujahirin juz yang kedua. Itu kan ceritanya Imam Tirmidzi kalau tidak khilaf itu pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW dan bertanya beliau, wahai Rasulullah, tolong tanyakan kepada Allah Ta'ala apa amalan supaya mati husnul khotimah. Nah, Rasulullah menjawab pada waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berwahyu, bacalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya kan dibaca hayyu qayyum setiap subuh. Itu dibaca sebelum melakukan sholat fardu subuh, baca 40 kali. Karena itu termasuk asmaul a'zam lah. Di antara hadis Nabi SAW di dalam kitab Jamul Jawami yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Jalaluddin Asyuti, di sana dijelaskan bahwasanya asmaul a'zam itu kalau tidak salah berjumlah 12. Barang siapa kata Rasulullah membaca asmaul a'zam, maka semua doanya akan dikabulkan Allah. Dan di antara asmaul a'zam yang paling tinggi, artinya yang paling afdal, yaitu la ilaha ya qayyum la ilaha illa anta. Itu asmaul a'zam atau nama-nama yang agung bagi Allah yang paling tinggi. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, atau ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi kalau ada kepastian Rasulullah yang membaca ini tadi, doanya akan dikabulkan, sehingga ulama menyusun dengan doa-doanya. Ahyil qulub waftah ya. Ahyil qulub, ya Allah hidupkanlah hati kami. Waftah ya, dan buka hati kami. Setelah hidup bukakan hati kami. Ahyil qulub waftah ya hayyu ya qayyum, dipuji lagi Allah Ta'ala. Wa aslih lana al-a'mal fid din wa dunya, bila hati kita dihidupkan Allah, dibukakan Allah. Ahyil qulub, dihidupkan kemudian dibuka. Wa aslih lana al-a'mal, ya Allah perbaguskan amalan kami. Fid din wa dunya, dalam agama dan waktu dalam dunia. Baru kita ya Allahu biha, ya Allah dengan sebab kita pakai sebab dengan sebab asmaul a'zam yang dijadikan Rasulullah, orang yang berdoa dengan asmaul a'zam akan dikabulkan doanya. Ya Allah bi husnil khotimah, berikan kami husnul khotimah. Jangan tidur pagi-pagi membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu di belakang cuma ngorok. Jadi kalau tidak bisa baca di masjid, baca di rumah. Nah,
tinggal lagi kita kalau sudah bisa salah penuh, tinggal cari bagaimana syafaat Rasulullah SAW diberikan kepada kita. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatul fadilah wasyarafa wa darajatan rafi'ah wa maqaman alladhi naqalatu fi qawman wajabat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Nah, oleh karena demikian harus berdoa seperti demikian, maka di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, orang yang banyak berbicara pada waktu adzan maka dikhawatirkan su'ul khotimah. Jadi orang adzan kita banyak menjawab, yang banyak berbicara dunia, kemudian ini supaya selamat, supaya husnul khotimah. Kemudian doa yang sholawat tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, itu supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qara'aha dha'ifu katsiran aqwa. Barang siapa yang dari surah Al-Fatihah itu di dalam keadaan lemah, baik lemah usahanya atau lemah di dalam segala perkara, aqwa akan dikuatkan Allah Ta'ala. Awid dalil izzah, atau orang itu banyak difitnah orang macam-macam, izzah akan dimuliakan Allah. Wal maghluba intasara wal muqsiru yasarallahu umurahu. Orang yang mendapatkan kesulitan, yasarallahu umurahu, Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya. Wasfur an ba'dul masyayikh, daripada sebagian ulama-ulama salaf dahulu, tuqra'u suratul fathi linailil matlub wa dafi kulli marhum ihda wa isyrina maratan. Barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan Allah, atau menolak segala sesuatu yang tidak bagus terjadi di dalam dirinya atau di dalam rumah tangganya, bacalah ihda wa isyrina maratan, baca 21 kali. Jadi misalnya supaya virus corona ini tidak masuk ke Balikpapan Utara atau Barat Indah, kita hitung 21 orang. Jadi satu orang selesaikan surah Al-Fatihah, satu orang selesaikan sampai jumlahnya 21. Itu menurut ulama salaf dahulu, itu akan menolak segala macam mara bahaya dan bala. Ini misalnya adalah Balikpapan yang mudah-mudahan jangan lagi bertambah terus virus corona, makin mendekati Gerhana Indah. Nah, kita berapa aja ya? Rapat paling minimal 21 orang. Pak Haji 1, saya 1, sampai jumlahnya 21. Masing-masing kita mengkhatamkan surah Al-Fatihah tadi. Nah, jadi dibaca yang minum itu kita minumkan atau kita siapkan ke masjid. Insya Allah kalau ulama-ulama salaf dahulu, murid-muridnya daripada tabi'in, muridnya daripada sahabat Rasulullah SAW, insya Allah tidak akan meleset. Itu bila satu kali aja bila ada masalah. Nah, ada masalah apa? Masalah rumah tangga. Entah masalah supaya cepat rumah terjual kah? Baca surah Al-Fatihah ini 21 kali. 1 jam setengah selesai Pak. Insya Allah 1 jam setengah selesai. Oh, capek ini jam 6. Ketimbang kita menjual kesana berbulan-bulan tidak laku kan? Coba kita usahakan misalnya membaca 21 kali 1 jam setengah selesai, dikabulkan Allah Ta'ala hajat kita supaya rumah tadi terjual. Mudah yang mana? Mudah yang seperti ini. Nah, barang siapa ini yang paling mudah lagi lah.
membaca 489, membaca ya patah. Itu setiap hari setelah sholat zuhur sampai menuju sholat Jumat yang akan datang. Yang penting, jadi mulai zuhur ya zuhur satu membaca 489 ya patah, mulai zuhur 1 sampai menuju Jumat yang akan datang dari 7 hari adalah. Nah, itu amalan supaya dikabulkan Allah Ta'ala semua usaha kita, semua doa-doa kita. Kita mau cepat apa mulai. Mau yang belum punya anak, mau cepat dapat anak, ini juga amalannya. 489. Jadi habis sholat zuhur 400 dan ya patah. 489. Mulai zuhur 1 sampai menuju Jumat terakhir. Tapi ya patah dari jangan sampai diseringinnya. Itu aja. Itu sekitar 35 menit selesai. Yang biasanya ya patah itu sekitar 35 menit selesai. Berdoa di sana, ya Allah, cepatkanlah saya punya rumah baru, cepatkanlah anak saya punya anak, nanti saya punya cucu. Ya Allah, cepatkanlah saya punya anak. Insya Allah seminggu akan dikabulkan Allah. Tapi amalnya seminggu, mulai habis sholat zuhur hari Sabtu. 489. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, dosa zahir kita, dosa batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuatkan kita husnul khotimah dengan berkah kita selalu mengikuti daripada kewajiban kita bersama menerima agama, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma yasifun. Salamun mursalin.